Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan sore hari berjumpa lagi bersama saya Jo. Kita Katekismus New City. Pertanyaan yang ke-12 dengan bunyi pertanyaan adalah, apa yang dituntut Allah dalam perintah ke-9 dan perintah yang ke-10? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jawaban buat kita semua yaitu perintah ke-9 bahwa kita tidak boleh berbohong atau menipu, tetapi mengatakan kebenaran dalam kasih. Kemudian perintah yang ke-10 adalah bahwa kita merasa puas, tidak iri pada siapapun, atau merasa marah atas apa saja yang Allah berikan kepada orang lain atau diri kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, perintah yang ke-9 dan ke-10 Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tidak menipu atau berbohong kepada orang lain. Sehingga firman Tuhan menganjurkan kepada kita supaya ketika kita hidup bermasyarakat atau hidup sebagai tubuh Kristus, kita mengatakan hal yang benar kepada orang lain. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Kristus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengatakan hal yang benar, hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian perintah yang ke-10 mengajarkan kepada kita supaya kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan jangan kita iri hati kepada orang lain, ya. Karena firman Tuhan tidak menganjurkan kita untuk iri hati. Dalam Ulangan 5 ayat 10 sampai 21 firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Ulangan 5 ayat 10 sampai 21. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan 1, jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, dalam Ulangan pasal 5 ayat 10 sampai 21 mengajarkan kepada kita supaya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia dan jangan mengingini barang orang lain. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sesama kita memiliki lebih, ya, dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita punyai. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kita iri hati tentang apapun yang orang lain miliki. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi jangan kita mengingini barang atau milik orang lain, tetapi kita harus mengasihi mereka. Kalau iri sih nggak masalah, asalkan itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita berusaha dengan keras untuk mendapatkan yang kita ingini. Tetapi jangan kita iri untuk menjatuhkan orang lain, tetapi iri untuk membangun diri kita sendiri, itu merupakan hal yang positif. Tetapi hal yang negatif jika kita iri dan kita mengucapkan saksi dusta, kita menjatuhkan orang lain, ini merupakan hal yang negatif yang wajib kita jauhi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Sebab apa? Sebagai anggota tubuh Kristus, sesama orang percaya, kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Seorang teolog bernama John Bradford, ya, dia berkata, karena sebagai anggota-anggota kita yang satu tubuh, kita harus mengatakan kebenaran kepada satu sama lain dan menjaga nama baik orang lain dengan lidah kita. Bahkan tidak iri atas apa yang dimiliki orang lain. Ya, jelas ya, tidak iri atas apa yang dimiliki orang lain. Dan yang terakhir, seorang teolog bernama Rabiti Anyar Wail, ya, dia berkata, menguasai lidah dengan kebenaran berarti mengajarkan kita untuk memadamkan kepalsuan dan menghentikan kebohongan. Jadi marilah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, perintah yang ke-9 dan ke-10 mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menipu, jangan berbohong, jangan mengingini apapun yang orang lain miliki,
Tetapi mari kita menggunakan kehidupan kita, terutama perkataan kita tidak mencibir orang lain, tidak mencela orang lain, tetapi melalui perkataan kita, kita mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang membangun, sehingga kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Demikian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.